R, L, dan C. R-nya masing-masing sudah dibahas, L-nya sudah, C-nya juga dibahas. Kemudian terakhir kita membahas rangkaian seri gabungan dari R, L, dan C. Tentu akan ada kombinasi R dan C, R dan L, atau L dan C. Nah, khusus yang L dan C ini, di materi gelombang elektromagnetik kita sempat membahas tentang osilasi LC, osilasi yang bisa kita manfaatkan untuk nanti membuat katakanlah gelombang yang terdiri dari listrik dan magnet. Bentar, saya ambil gambar. Nah, ini yang terjadi ketika ada rangkaian L dan C, terjadi osilasi. Seperti yang pernah kita lihat sebelumnya, misalnya kita mulai dari mana? Dari sini ya. Ini tuh adalah keadaan saat C-nya terisi penuh, berarti C ini kan terkait dengan medan listrik, akan ada energi yang tersimpan dalam kapasitor, berarti energi listrik. Di sini energi listriknya penuh, ini barnya, ini energi dari medan magnetnya kosong. Kemudian karena ini kapasitor, di sini tidak ada baterai, maka muatan itu akan bergerak. Kemudian mulai mengisi induktornya, ini ditunjukkan di gambar sini. Mulai mengisi induktornya, ada perubahan arus, ada medan magnet dihasilkan. Ini di sini pada posisi di mana energi listrik dan energi magnetnya itu sama besar. Tentu ini akan ada proses sampai dia sama ya. Cuma di sini ditunjukkan saat dia sama. Kemudian setelah itu terbalik, ininya sudah penuh, ininya jadi kosong. Berarti energi ininya penuh, yang ininya kosong, 0. Setelah itu ya karena ada medan magnet, kita tahu ada menimbulkan beda potensial, nanti akan menimbulkan aliran arus listrik. Perubahan medan magnet kan akan mengakibatkan adanya arus. Nanti kemudian muatan ini juga akan bergerak kembali. Kemudian terjadi kebalikan dengan yang tadi. Ininya mulai tadinya penuh, dia akan bergerak, kemudian mulai mengisi kapasitor, dan di sini terjadi kembali lagi kapasitornya penuh, ininya kosong. Demikian terjadi berulang-ulang, maka terjadi yang dinamakan dengan osilasi. Di sini nilai U-nya ini kan ada UE dan UB ya. Kalau kita lihat di materi sebelumnya, nah ini kan energi yang tersimpan dalam kapasitor. Ini ada energi listriknya, setengah C V kuadrat. Untuk UB-nya, untuk yang terkait dengan induktor, ini energi persatuan volumenya sama dengan yang ini. Densitas energi atau energi persatuan volume sama dengan ini. Saya kembali ke sini, maka di sini UE-nya ini tadi apa? Setengah kali Q kuadrat dibagi C. Kita bisa nyatakan seperti ini. Kemudian UB-nya ini adalah LI kuadrat, induktansi kali listrik kuadrat dibagi 2. Polanya mirip. Cuma biasanya L dan I itu akan yang satu di atas, satu di bawah. Nah, ini ada U totalnya, U gabungannya. Kalau dilihat ya ini UE plus UB. Berarti yang di atas ini, U-nya itu setengah kali Q kuadrat bagi C, ditambah dengan LI kuadrat dibagi 2. Kalau Anda lihat di sini, ada UE dan UB. Ini kalau di total, ya nilainya seperti ini. Selalu terdiri dari dua ini, listrik dan magnet. Kalau kita lihat lebih detail, setengah Q kuadrat, kalau misalnya ingin tahu, ini kan U ya, U total, atau saya tulis U saja. Kalau misalnya ini kita turunkan DU per DT, kita ingin tahu nilai U pada satu waktu tertentu,
maka Anda dapatkan ini nilainya sama dengan 0. Masih ingat ya turunan yang nilainya 0 itu? Artinya salah satunya bisa diartikan nilai U-nya itu tetap. Karena kalau Anda lihat di sini, nilai U total itu akan sama di setiap waktu. Kadang UE-nya yang maksimum, ini yang 0, kadang nilainya sama, tapi kalau digabung ini dan ini, kita akan dapatkan nilai yang sama. Nilai totalnya akan sama, cuma dia akan berosilasi, akan berubah nilai masing-masing. Maka kita bisa dapatkan ini, ya Anda turunkan ini terhadap waktu, turunkan ini terhadap waktu. Kalau diturunkan berarti kan turunan terhadap waktu Q kuadrat itu 2Q dQ dibagi dt kan ya. Itu kan turunan parsial ya. Atau mungkin saya akan langsung aja menuliskan, ini jadi d kuadrat Q, ini L. Ingat bahwa I itu adalah dQ per dt. Kita bisa dapatkan dt kuadrat ditambah, Q per C. Ini sama dengan 0. Ini kan jadi turunan diferensial orde kedua. Ini didapatkan dari menurunkan U terhadap T. Karena kita ingin tahu kondisi di setiap waktunya. Oke. Kemudian yang penting lagi di sini di osilasi ini apa lagi ya? Bentar. Oke, osilasi ini kalau osilasi berarti kan ada kecepatan sudutnya ya. Ini 1/L dibagi C. Sama ketika kalau di rangkaian RLC itu ketika terjadi resonansi. Oke. Kemudian, bentar saya lihat lagi apa yang penting. Oh ya, solusi dari sini, solusi dari persamaan yang umum ini adalah Q sama dengan Q cos omega T plus sudut. Ini solusi dari persamaan yang di atas ini. Ini berarti kita Q ini muatan setiap saat atau muatan pada satu waktu tertentu. Nilainya adalah Q amplitudo, berarti Q maksimumnya dikalikan dengan cos ini. Yang menjadi variabelnya cos omega T. Nanti waktunya berubah, T-nya berubah, nilainya akan berubah. Setelah dapat Q, kita dapat I. Karena I ini adalah dQ per dt. Kalau Anda turunkan itu, ini ada omega, turunan cos itu minus sinus, berarti minus omega Q sinus omega T plus. Oke. Yang tentu yang ini menjadi nilai amplitudonya atau I maksimum. Amplitudo itu kan I maksimum. Kalau misalnya kembali ke sini, sekarang kita akan lihat ada nilai Q, di sini juga ada nilai I. Kalau misalnya ingin lihat pada satu waktu tertentu, ya masukkan Q yang ini dan I yang ini. Maka persamaan yang di atas itu, yang energi itu, kita bisa tuliskan ulang. Jadi UE ini, ya tadi kan Q kuadrat dibagi 2C. Nah, Q-nya ini kita masukkan Q yang ini. Yang adalah solusi dari persamaan rangkaian LC-nya. Kalau kita masukkan ini jadi Q kuadrat, berarti cos kuadrat omega T plus C dibagi 2C. Satu lagi yang energi UB-nya, ini ya I-nya ini, ini tuh ada LI kuadrat dibagi 2, LI kuadrat dibagi 2, I-nya kita masukkan yang ini, dikuadratkan, maka ini jadi
di situ ada L, ini akhirnya jadi sama Q kuadrat dibagi 2C, omega yang ini, kan omeganya 1/LC ya. Kita bisa ganti omega ini menjadi itu, di sini ada L dicoret, nanti sisa C, kali, ya sinus kuadrat omega T. Oke, kita dapatkan ini. Dan yang menarik di sini, Anda bisa lihat amplitudenya, baik untuk U ataupun untuk B, UE atau UUB, ternyata sama. Kalau rangkaian RLC, osilasi L dan C seperti ini intinya. Oke ya, ini bisa kita gunakan untuk menjawab, bentar, sampai sini ada yang mau tanyakan? Intinya energinya nanti akan berosilasi antara energi listrik dan energi dari, magnetnya. Dengan masing-masing energinya, untuk yang listrik itu diwakili oleh kapasitor, yang magnet oleh induktor. Jadi seperti ini. Dari dua ini kita dapatkan persamaan ini, dan solusinya adalah yang ini. Solusi dari persamaannya. Kalau kita kembalikan ke persamaan awalnya ke sini, ya kita dapatkan bentuk yang di bawah sini. Intinya seperti itu. Jadi kalau misalnya kita gunakan itu untuk menjawabnya, harusnya sih nggak sulit ya. Kita lihat, misalnya yang nomor 1, sebuah rangkaian LC, berarti kan LC saja ya, nggak ada R-nya. Jadi ada induktor yang memiliki induktansi ini, dan kapasitor memiliki kapasitansi C ini. Jika muatan maksimum kapasitor tersebut adalah 2 mikrocoulomb, berapa energi total pada rangkaian tersebut? Energi total itu, ini kan nilai muatannya maksimum. Jadi ini adalah posisi yang ini, muatannya maksimum, penuh, kapasitornya penuh. Kalau dilihat energinya, ya berarti kalau ini penuh, semua muatannya ada pada kapasitor, maka energinya itu hanya ada energi ini. Yang ininya 0. Itu, arti dari pertanyaannya. Maka U yang tadinya adalah UE tambah UB, UB-nya sekarang 0, UE-nya ya itu Q kuadrat dibagi 2C. Tinggal dimasukkan Q-nya itu, ini muatan maksimum, Q-nya ada, C-nya juga ada nih, kapasitansinya ada. Maka ini yang nomor A seperti itu. Mungkin nanti dihitung sendiri aja ya. Yang B arus maksimum. Saat kapasitornya sekarang, ini kan kapasitornya terisi penuh ya. Semua muatan itu ada pada kapasitor. Maka kita bisa lihat, nanti kalau ditanya adalah arus maksimum, arus itu nanti setelah ini akan mengalir semuanya menuju induktor. Oke, bentar. Jika muatan arus maksimum pada rangkaian tersebut. Oke, arus maksimum berarti ya kita lihat yang induktornya. Induktor itu kan nanti kalau Anda lihat, seperti ini ya. Kalau ditanya maksimum berarti semuanya ada di sini. Maka dari sini kita dapatkan UB ini sama dengan LI kuadrat dibagi 2. UB-nya berapa? Karena ditanya arus maksimum berarti ini keadaan di mana semua energinya itu ada di sini. Tadi kan keadaan awal itu yang ini 0, yang ininya penuh. Ini sama dengan energi maksimumnya. Nah, yang B itu kebalikannya. Kalau ditanya arus maksimum, berarti ini terjadi saat ininya 0, ininya maksimum. Berarti ini sama dengan ini.
Dan ini yang kita dapatkan di soal nomor A tadi. L-nya diketahui, 2-nya juga konstan, ya I-nya bisa didapatkan. Begitu ya. Ini tinggal dimasukkan saja persamaannya. Saya akan terus lanjutkan ya, kecuali ada pertanyaan. Kalau ada silakan dipotong. Yang nomor 2, sebuah rangkaian LC terdiri dari sebuah kapasitor dan dengan kapasitansi sekian dan sebuah induktor dengan induktansi sekian. Memiliki beda tegangan 3 volt. Berapa muatan maksimum? Ya, muatan maksimum karena ini adalah soalnya sama seperti yang di atas ya. Muatan maksimum itu Q, muatan itu Q. Ini adalah ya C kali V. C-nya kapasitansi, V-nya di sini V-nya bisa dikatakan V itu pada rangkaian jaringan terpecah ya. Kalau saya punya rangkaian, misalnya ini ada induktor, ada kapasitor dan induktor. Ini kan V total. Maka kita punya V di sini, punya V di sini. Kan terpecah ya dalam rangkaian. Kalau misalnya ini 10, misalnya yang ini bisa 5, ini bisa 5. Kalau paralel, dia akan sama, tapi di rangkaian jaringan. Nah, kalau ini ditanya adalah muatan maksimal, berarti ini kasus di mana yang ininya 0, energinya hanya ada di kapasitor. Berarti V-nya juga di sini V maksimal. Berarti ini adalah 10, sama dengan V yang ini. Vm, maka ya ini tinggal di ini, tegangan maksimalnya ada, kemudian C-nya juga ada, kapasitansinya juga ada. Tinggal dimasukkan. Oke ya. Yang B juga arus maksimal. Arus maksimal ini sama dengan yang tadi ya. U ini adalah Li kuadrat dibagi 2. Yang L-nya ada, induktansinya ada, I-nya juga, I-nya yang ditanyakan, kemudian bagi 2. U-nya itu, ya ini U itu setengah Li kuadrat. U-nya bisa kita dapatkan, oke. Nah, kalau gitu kita ganti, dengan, bentar, ini itu kan, oke, ini sama juga, Q kuadrat per 2C. Oke ya. Nah, berarti di sini nilai I-nya, ketika keadaan maksimal, U-nya itu, berarti kan kalau kita lihat yang ini ya, ini kondisi di sini, dan kondisi di sini itu kan akan menghasilkan nilai U yang sama. Cuma yang satu U-nya itu ini untuk listrik, satu untuk magnet. Maka pada kondisi maksimal ini berlaku U ini ya sama dengan ini, sama dengan ini. Dari sini kita bisa mendapatkan berapa nilai I-nya. Karena kita sudah tahu berapa nilai Q-nya ada di soal yang A. Kita tahu juga nilai C dan tahu nilai L-nya. Maka I-nya bisa didapatkan. Begitu. Yang C, energi maksimal yang tersimpan di dalam induktor. Ya, UB ini ya setengah Li kuadrat. Li kuadrat dibagi 2. Dengan I-nya ya I yang didapatkan dari soal nomor B. Ini arus maksimal, ya ini juga jadinya energi maksimal. Oke ya, itu yang nomor 2. Semoga bisa dipahami. Yang nomor 3, pada awalnya saklar dihubungkan dengan titik A untuk selang waktu yang lama, kemudian dipindahkan ke posisi B. Dari osilasi yang terjadi, berapa frekuensi? Frekuensi itu
kita bisa manfaatkan omega ini adalah 2pi kali F, yang ditanya F-nya, frekuensinya. Maka frekuensi ini adalah omega dibagi 2pi. Omeganya apa? Omeganya itu untuk osilasi ini, ya ini, 1/L C diakarkan, 1/LC. Maka ini jadi 1/LC bagi 2pi. 1 ya menjadi seperti ini. Itu frekuensinya. Di sini sudah ada ya, di L-nya ini ada, C-nya ada. Maka ya yang F ini bisa kita hitung. Oke ya. Kemudian yang nomor B, amplitudo arus. Kalau kita lihat amplitudo arus itu kan akan setiap saat dia akan berbeda ya, akan berubah. Kalau kita lihat ini persamaan ini, arus itu setiap saat akan berubah, akan berbeda. Yang dimaksud amplitudo itu kan yang ini. Maka yang ditanya amplitudo arusnya. Ya, maka ini adalah yang minus omega kali Q. Minus omega kali Q. Tapi kalau kita lihat amplitudo itu kan nilai terbesarnya ya. Yang ini tuh kalau kita gambarkan fungsinya, ya kan akan berosilasi seperti ini, sesuai dengan fungsi sinusnya. Nah, kalau yang ditanya amplitudo itu biasanya nilai maksimumnya, yang ini. Berarti nanti kita hitung seperti ini, omega kali Q, ya minusnya kita hilangkan. Karena amplitudo itu biasanya mengacu pada nilai maksimum. Berarti amplitudo arusnya omega kali Q. Seperti ini, omeganya adalah 2pi kali F. F-nya ini sudah ada di soal yang A, tinggal dicari Q-nya. Q-nya itu belum ada di soal, tapi kita bisa dapatkan sama seperti soal yang nomor 2A nih. Kita bisa dapatkan berapa nilai Q-nya. Q-nya ini adalah C dikalikan dengan V. C-nya ada di sini di soal. V-nya juga ada. Maka kita bisa dapatkan berapa arus maksimumnya. Yang Q ini adalah C kali V. Bisa dipahami ya? Oke. Sebetulnya ya ini tinggal memasuk-masukkan aja sih. Kemudian yang nomor 4, pada sebuah rangkaian RLC, ini RLC, tentukan waktu. Nah, oke. Kalau yang ini sebenarnya kalau dilihat dia maksudnya ke subbab yang dam osilasi ya. Oke. Osilasi yang terdam. Kalau misalnya Anda ingat, di semester 1 juga kita belajar tentang osilasi yang teredam. Prinsipnya sama. Bentar, ini mungkin saya akan persamaannya jadi persamaan diferensial sama orde 2. Ini RL dan C. R-nya yang dq per dt, dq per dt itu I ya. Tambah C-nya. Ini kita sedang membicarakan tentang V. Semua ini kan V ya. Li kuadrat, R kali I, ini Q dibagi C itu kan tegangan. Semuanya tegangan, ini sama dengan 0. Jadi persamaan diferensial orde 2 yang lengkap. Osilasi teredam kan seperti itu ya. Lengkap itu ada D kuadrat Q-nya, ada dq per dt-nya, dan di sini ada Q-nya. Itu kan persamaan diferensial orde 2 yang lengkap. Nah, solusinya itu adalah ya fungsi epsilon.
Q sama dengan Q kali E min, RT dibagi 2L, ya kali cos ya, omega. Plus dengan omega aksennya itu adalah omega kuadrat min R bagi, LC. Ini kasus yang, osilasi yang teredam. Kalau kembali ke soal nomor 4-nya, tentukan waktu yang diperlukan, sehingga energi maksimal yang berada di dalam kapasitor mengalami penurunan menjadi setengah dari nilai awalnya. Asumsikan ini, Q-nya itu sama dengan Q maksimal pada saat T sama dengan 0. Jadi T sama dengan 0 itu Q-nya maksimal. Sebenarnya ya kita tinggal mengacu saja pada, solusi ini ya, solusi dari osilasi teredamnya. Berarti kalau ditanya tadi Q maksimal, ditanya waktu ya, sehingga Q-nya itu menjadi setengah dari Q maksimal. Jadi kita gunakan persamaan yang ini. Berarti kan kita dapatkan waktu tuh dari persamaan itu. Q ini sama dengan Q E minus 2, bentar, minus, ini R ya, bukan, minus RT dibagi, 2L. 2L. Bentar, saya baca. Betul. Karena maksimum cos yang bernilai cos itu bernilai maksimum ketika nilainya sama dengan 1. Maka kita bisa hilangkan cos-nya karena maksimumnya sama dengan 1. Berarti kan ini Q maksimum ya. Ketika cos-nya sama dengan 1. Nah, ini yang diminta itu adalah Q yang bernilai maksimum saat dia setengah dari nilai awalnya. Berarti kita cari dulu Q maksimum yang dimaksud itu saat dia setengahnya. Setengahnya ini kita bisa lihat, energinya itu kan Q kuadrat dibagi 2C ya. Ini Q yang kecil ini Q setiap waktu. Maka menjadi setengah dari nilai yang maksimum itu kan Q besar ya. Q besar, Q besar bagi 2C ini setengahnya. Maka ini Q maksimum yang dimaksud di soal. Di sini kita bisa dapatkan 2-nya bisa kita hilangkan, C-nya hilangkan, maka Q maksimum ini jadi, ya Q dibagi akar 2. Ini yang kita masukkan ke sini. Q-nya sendiri nanti akan saling menghilangkan, Q ini dan Q ini. Maka kita bisa dapatkan nilai T-nya. Oke ya. Tentu karena nggak ada angkanya, bentar kita kerjakan. Ini ada epsilon, kita kasih ln, berarti, ln berarti T ini sama dengan minus 2L dibagi R kali ln, atau kita tulis saja Q max bagi Q ya. Q-nya ini tapi bisa kita dapatkan itu. Kalau Q-nya ini mau diganti menjadi Q dibagi akar 2, Q besar. Ini minus, minus 2L dibagi R kali ln, ln ya akar 2. Itu jadi ln 2 ya. Bentar.
Oh, 1/2. Betul ya? Karena Qmax itu Q dibagi akar 2. Oke, jadi jawabannya seperti ini. Oke, sampai sini. Sisanya nomor 5 sampai 10 harusnya sudah tidak offside lagi. Nomor 5 kalau Anda lihat pertanyaannya, pada frekuensi berapakah sebuah induktor dan sebuah kapasitor memiliki nilai reaktansi yang sama? Berarti kan ini terjadi pada saat resonansi ya. Nilai XL-nya itu sama dengan nilai XC. Berarti XL sama dengan XC. XL itu omega L, XC itu 1/omega C. Omega L ini ada 1/omega C. Berarti ya omega itu 1/akar LC. Yang ditanya adalah nilai frekuensinya. Ya kita bisa manfaatkan omega itu adalah 2V kali F. Ya 1/akar LC. Maka frekuensinya ya sama dengan 1/2V akar LC. L-nya ada di sini, C-nya juga ada. Maka kita bisa dapatkan nilai F-nya. Oke ya, yang B, berapakah nilai reaktansi tersebut? Ya, reaktansi apa? Kalau reaktansi induktif, ya nilainya akan sama dengan reaktansi kapasitif. Jadi Anda bisa hitung salah satunya, karena nilainya adalah sama. Makanya di soalnya ini reaktansi saja. Kalau reaktansi induktif, ya ini adalah omega kali L. Omeganya diketahui di sini 2V kali F. 2V kali F ya. F-nya itu didapatkan di sini. 2V kali F kali L. L-nya ada di soalnya. Atau kalau kita menghitung yang XC juga harusnya hasilnya sama. 1 dibagi omega C. 1 dibagi 2VF kali C. C-nya ada, F-nya juga ada. Maka soalnya bisa diselesaikan. Itu yang nomor 5. Bisa dipahami? Ada yang mau ditanyakan? Oke ya. Sekarang yang nomor 6. Gambar berikut merupakan grafik amplitudo dan arus. Yang sumbu Y-nya ini adalah arus. Grafik amplitudo arus, dan frekuensi sudut. Yang sumbu X-nya frekuensi sudut. Ini 1000 radian dikali 1000. Pada sebuah rangkaian RLC, nilai IS itu yang ini adalah 4 ampere. Jika nilai induktansi adalah 200 mikrohenry dan amplitudo IMF adalah 8 volt, maka berapa nilai C dan bisa dipahami ya soalnya? Anda disajikan data seperti ini. Kalau disajikan data seperti ini, ya kita bisa ambil di banyak titik ya. Tapi di sini ada titik istimewa, yaitu titik yang ini, yang akan memudahkan persoalannya. Kenapa ini istimewa? Ya, ini adalah keadaan di mana resonansi terjadi. Resonansi itu, kalau Anda ingat rangkaian RLC, misalnya Z itu kan R kuadrat tambah XL min XC kuadrat. XL min XC kuadrat.
Ketika resonansi terjadi, nilai XL dan XC kan sama ya. Sehingga nilai Z ini menjadi nilai yang paling kecil. Karena Z ini sekarang sama dengan R, tidak ada tambahan XL dan XC. Kalau XL dan XC-nya tidak sama, maka yang ini kan akan ada nilainya ya. Akan ada nilainya dan tentu Z-nya ini akan lebih besar dibandingkan kalau ini tidak ada nilainya. Karena ini dikuadratkan dan ditambahkan dengan R. Berarti pada saat resonansi itu, nilai Z-nya, impedansinya itu nilai yang paling kecil. Sehingga nilai arusnya, V itu adalah I kali R, atau dalam hal ini kali Z, impedansi, maka nilai arusnya itu akan menjadi arus yang paling besar. Karena I ini adalah V dibagi Z. Kalau ininya paling kecil, maka nilai I-nya ini akan menjadi paling besar. Dan ini yang terjadi di titik ini. Maka di sini I maksimum itu, yang ini tuh terjadi saat resonansi. Nah, kalau ini terjadi pada resonansi, kita tahu bahwa XL ini sama dengan XC. Kita tahu juga omeganya itu adalah 1 per akar LC. Nah, ini bisa kita manfaatkan di sini. Kalau yang ditanya berapa nilai C-nya, ya kita bisa lihat. C itu, kalau kita lihat di sini, ya omega kuadrat, kebalik ya, C-nya itu ke sana, berarti C itu 1 per omega kuadrat kali L dari atas ini. Omeganya ya, ini kan pada saat resonansi ini berlaku ya, berarti kita ambil kecepatan sudut, omeganya saat resonansi, berarti di titik ini. Ini adalah berapa? 10, ini 25 ya, itu 25.000, 1 per 25.000, karena ini dikali 1000, dibagi dengan L. L-nya adanya 200 mikro. 200 kali 10 minus 6. Maka ya kita dapatkan. Oke ya. Kemudian yang B, berapa nilai R-nya? Kalau ditanya nilai R-nya, ya kita bisa lihat pada saat kondisi resonansi ini. Pada saat resonansi itu, Z ini kan R kuadrat tambah XL min XC kuadrat. Ininya tidak ada. Maka sekarang Z ini sama dengan ya akar dari R kuadrat. Ya sama dengan R. Maka impedansinya itu sama dengan R-nya. Di sini kita sudah dapatkan ada rumus, ada arus, ada tegangan. IS ini pada saat resonansi, berarti V itu kan I kali Z ya. I kali R dalam kasus ini. Maka kalau ditanyakan R, ya R ini adalah V dibagi I. Dengan catatan I ini adalah I saat terjadi resonansi, yang adalah sama dengan IS. Maka ini ya 8 dibagi dengan 4. Sama dengan 2. Oke ya. Itu yang nomor 6. Yang nomor 7. Yang nomor 7, kita bisa lihat ada rangkaian RLC biasa. Kemudian, kalau ini sih langsung aja ya. Impedansi itu adalah R kuadrat tambah XL min XC kuadrat diakarkan. R-nya ada di sini, XL-nya dan XC-nya ya kita cari dulu. XL ini ada omega L. Omeganya ada, kita bisa dapatkan dari frekuensinya. Ini 2πf kali L. Frekuensinya ada, L-nya juga ada ya. Ini L-nya ada. Kita dapatkan itu. XC-nya juga sama, 1 per omega C.
kita bisa dapatkan dari data yang disajikan di soalnya. Maka yang ini oke, ini oke, ini oke, kita dapatkan impedansinya. Sudut fasanya, ya sudut fasa itu kalau Anda gambarkan diagram fasornya, ini R, ini adalah XL, ini XC, kan diagram fasornya seperti ini. Kalau semuanya dijumlahkan, misalnya XL-nya lebih besar ya, kalau berarti kan dapatkan yang ini dan yang ini. Kalau kita jumlahkan, dapatkan ini. Nah, sudut fasa itu kan yang ini. Sudut fasa ini juga sudah pernah kita bahas. Kalau Anda memanfaatkan gambar yang ini kan misalnya pakai tangan ya. Tangan si itu adalah berarti XL min XC dibagi dengan R. Ini tangan XL min XC dibagi dengan R. Nilai yang ada di sini, nilai ini ada semua. Berarti ini bisa dihitung. Yang C arus maksimum. Arus maksimum itu ya sama dengan ya GGL maksimum dibagi dengan Z. GGL maksimum itu adalah sama dengan ini. Sudah ada di soal. Z-nya ada di soal yang A. Itu juga langsung. Diagram fasor ya ini diagram fasor. Tentu kalau nanti soalnya esai ya dilengkapi ya. Sumbu X itu apa, sumbu Y itu apa, kemudian ini P ya, berarti ini PL, ini PC, ini PR, yang ini adalah nilai maksimumnya. Oke ya. Ini bisa semuanya. Oke, sekarang nomor 8. Yang nomor 8 ini adalah 12 volt dan frekuensinya 60 Hz. Ini ada beberapa keadaan ketika kedua saklar terbuka, maka arus mendahului tegangan. Tolong diingat ya, maksud arus mendahului tegangan itu berarti kan apa? Berarti kita bisa tahu ini induktif atau kapasitif. Karena ada arus itu mendahului tegangan, ada arus itu tertinggal dari tegangan. Ini kan menggambarkan rangkaian yang induktif atau kapasitif. Yang seperti itu tolong diingat ya. Kemudian ketika saklar 1 ditutup dan S2 dibuka, tegangannya tegangan IMF-nya mendahului arus. Tegangan ini terbalik ya. Yang satu arus mendahului tegangan, yang lainnya tegangannya mendahului arus sebesar sekian. Jika kedua saklar ditutup, arus maksimumnya sekian dan berapa nilai R dan C. Oke, ini ada beberapa keadaan. Yang pertama, ketika kedua saklar dibuka. Terus satu S1 dan S2 dibuka ya. S1 dan S2 dibuka. Ketika ini dibuka, maka rangkaiannya kan jadi ini. R, L, C-nya ada 2. Pada saat itu, arus mendahului tegangan sebesar, ya kalau kita gambarkan diagram fasornya, ketika di sini ada R, ada XL, dan ada XC. Arus mendahului tegangan itu, arus itu kan di sini, arus itu kan sama dengan, karena ini R ya, ini garis untuk R, maka I itu kan satu fasa dengan V. Maka I itu satu fase dengan V.
Di sini arusnya mendahului tegangan. Arusnya mendahului tegangan berarti kita tahu ini adalah rangkaian yang kapasitif. Karena jadi seperti ini. Kalau kita gambarkan. Nah, berarti ini arusnya yang ini adalah tegangannya. Arus mendahului, kalau ini kan mutarnya ke sini ya, berlawanan dengan arah jarum jam. Kalau arus mendahului tegangan, berarti nilai E-nya itu kan ada di sini. Arus mendahului tegangan sebesar ini 30,9 derajat. Berarti kondisi arus mendahului tegangan itu terjadi ketika ini XC-nya dan XC lebih besar dibanding XL. Selisihnya itu ada di bawah sini. Ini yang terjadi. Berarti pada saat ini, ketika kedua saklar dibuka, atau bentar, kita lihat yang lainnya. Ketika saklar S1 ditutup dan S2 dibuka, S1 ditutup, S2 dibuka, berarti S1 ini ditutup, ini S2-nya dibuka. Maka rangkaiannya itu kan menjadi ya R, L, dan C. Jadi seperti ini ya. Kalau yang ini R, L, C-nya ada 2, yang ini R, L, dan C saja. C yang ininya istilahnya di short ya, karena dia arusnya itu akan ke sini. Diagram fasernya juga akan mirip, tapi kita bisa lihat di sini keterangannya itu adalah tegangan mendahului arus sebesar 15. Arus itu ini sama dengan posisi tegangan resistor. Kalau tegangan mendahului, berarti kan yang menjadi tegangan itu kan ini ya, dia mendahului sebesar 15 derajat. Artinya nilai selisih XL dan XC-nya ini akan lebih besar XL-nya. Seperti ini. Ini adalah XL min XC. Ini keadaannya seperti ini. Bentar, yang ditanya itu R, L, dan C. Oke, kemudian satu lagi keadaannya jika kedua saklar ditutup. Kalau kedua saklar sekarang ditutup, ini ditutup, maaf. Maka kita dapatkan rangkaiannya itu kan menjadi ya seperti ini. Hanya terdiri dari L dan C saja. Kalau S1 dan S2 ditutup, maka ini rangkaiannya L dan C saja. Pada saat ini, arus maksimum adalah 447. Berarti arus maksimum, kita bisa lihat ya, saya kasih lambang apa ya, XLC ya. Ini impedansi dari L dan C. Pada saat ini kan, V itu kan I kali R ya, atau kali Z. Maka kalau pada saat ini Z-nya, atau satu Z ya, ZLC-nya ini, kalau Z impedance, atau XLC aja ya, XLC ini, atau X total, gini ya, X total pada saat ini tuh ya sama dengan V dibagi dengan I. Di sini V-nya diketahui 12, I-nya juga diketahui. Kita dapatkan berapa? 447 miliampere. Maka kita dapatkan nilai X yang ini. Kalau kita melihat kondisi yang kedua, kita bisa dapatkan nilai R-nya. Karena yang kondisi pertama itu kan ini ya, X dan C-nya itu, yang ini, R-nya belum kita ketahui, R-nya itu yang ini. Maka di sini,
kita sudah tahu sudutnya. Kita manfaatkan saja fasornya, misalnya tangan apa nih, si, 1 gitu ya, ini sama dengan ini XL dibagi XC, dikurangi XC bagi R. Yang ini tuh sama dengan yang ini. Karena pada saat kondisi S1 dan S2-nya ditutup, yang ada kan hanya ini saja, XL min XC, yang ada kalau di diagram fasornya yang ini. Maka sudutnya ini tahu, R-nya bisa kita ketahui dari kondisi yang ini. Maka untuk jawaban R-nya kita sudah tahu. Tinggal L dan C-nya. Ya tentu kita lihat kondisi yang satu lagi, kondisi yang S1 dan S2 dibuka. Nah pada saat ini, yang membedakan dengan kondisi yang kedua ini, di sini kan XL-nya ada 1, ini XL-nya 1, di kondisi 1 dan ya ini kondisi yang apa ya, kondisi A dan B gitu ya. Tapi di kondisi B itu XC-nya cuma 1, bukan, XC-nya 1, sedangkan di sini XC-nya ada 2, di kondisi A ini, XC-nya ada 2. Kalau yang ini selisihnya itu lebih menang XL-nya, tapi yang ini selisihnya lebih menang XC-nya, karena XC-nya ada 2. Maka kita bisa bandingkan itu. Kita dengan mudah bisa bisa mengurangi nilai itu. Jadi di kondisi yang ini tuh kan kita dapatkan XL ininya ya, XL min XC-nya, atau tadi kita singkat XT, yang ini XT, atau gini. Yang ini semuanya dari sini aja. Ini kan kita kasih apa, XT2 ya. XT2 ini kita bisa dapatkan di sini. Didapatkannya tadi memanfaatkan tangannya, tangan minus 1 dari tangan apa nih, yang kedua gitu ya. Ini adalah yang ada di depan, berarti XT2 dibagi dengan R. Sudutnya kita tahu, R-nya juga tahu, tadi sudah kita dapatkan. Maka kita bisa dapatkan berapa nilai XT2-nya. Berarti kan ini sama dengan R kali, R kali tangan besi 2. Ini kita bisa dapatkan. Nah, sekarang kita tinggal lihat XT2 ini kan terdiri dari R, L, dan 2C. Sedangkan yang ini, XT2 ini terdiri dari L dan 2C. Ada 1 induktor dan 2 kapasitor. Sedangkan yang XT1 ini terdiri dari induktor dan kapasitor. Maka selisihnya adalah sama dengan nilai kapasitansi konduktifnya. Kalau berarti XC ini sama dengan XT2 minus XT1. Maka kita dapatkan nilai XC. Kalau dapatkan nilai XC, ya kita dapatkan nilai C-nya. Karena ya XC ini kan 1 per omega C. Frekuensinya ada di sini, kita dapatkan frekuensi sudut. Kalau dapat seperti itu ya kita bisa dapatkan XL-nya. Misalnya dapatkan dari yang sini. XT1 ini adalah XL min XC. XC-nya dapatkan sebelumnya di sini. Ini juga kita sudah dapatkan. Maka kita dapatkan nilai XL. Bisa dipahami ya? Dengan ditanyakan? Ini membandingkan beberapa keadaan. Di satu keadaan kita dapatkan nilai ini, satu keadaan kita dapatkan nilai R, satu keadaan lagi yang terakhir kita bisa dapatkan L dan C.
soal seperti ini juga menarik ya. Oke, udah 2 lagi. Sebuah AC yang ekuivalen dengan nilai resistansi dan reaktansi induktif R dan XL dihubungkan dengan jaringan arus bolak-balik. Oh, ini sih, langsung ya. Z itu impedansi kan R kuadrat tambah XL min XC kuadrat diakarkan. AC ini dia sebanding dengan nilai resistansi ini, berarti R-nya ini R-nya, dan reaktansi induktif, berarti XL-nya. XC-nya enggak ada. Maka ya ini ada nilainya, ini nilainya 0, maka kita dapatkan berapa nilai Z-nya. Laju rata-rata energi. Laju energi itu kan daya energi persatuan waktu. Maka daya rata-rata ini ya I, mesti ingat ya, I kuadrat. Ini I-nya RMS, karena ini rata-rata, ini RMS, kali dengan R. Bukan kali Z ya, kali dengan R. I-nya ini, di sini di soalnya ada memiliki, ini RMS, maka IRMS itu ya RMS dibagi Z. Ini adalah IRMS. Karena ya I ini ada V dibagi R. Di sini bagi Z. Dikali dengan R. Ya, semuanya sudah ada. Ininya ada nilainya, Z-nya kita dapatkan di soal yang A, R-nya juga ada. Maka kita dapatkan daya rata-ratanya. Soalnya ya straightforward ya, langsung. Oke ya. Kemudian yang nomor 10, terakhir. Sebuah rangkaian seri RLC beroperasi pada frekuensi dengan besar tegangan maksimum 2 kali dibandingkan besar tegangan maksimum pada masing-masing sudut arus yang tertinggal dari tegangan. Sudut, kalau ditanya sudut, ini kan RLC biasa ya. Saya nggak gambarkan lagi fasornya, harusnya sudah terbayang. Ini adalah VL minus VC dibagi dengan VL. Ini sudut itu kan bisa XL minus XC dibagi R ya, atau bisa juga V ini sama. Kenapa sama? Ya karena ini rangkaian seri. Ini kalau mau jadi ini tinggal kali I saja. Ini kali I, ini kali I, ini kali I. Dan I-nya sama semuanya. Maka tergantung nanti yang diketahui di soal itu apakah tegangan atau hambatan. Ini akan sudutnya akan sama. Di sini yang dikatakan di soalnya itu ketika beda tegangan maksimum pada induktor bernilai 2 kali dibandingkan besar beda tegangan maksimum pada masing-masing resistor dan kapasitor. Berarti yang induktor ini dia bernilai 2 kali lipat. Kita tulis saja 2 kali V. Berarti kan V-nya itu yang VC dan VR-nya ini sama dengan setengahnya, atau ini V, ini V. Begitu. Maka ini ya tangan ini sama dengan ini berapa? Jadi 2V minus V, jadi V dibagi V jadi 1. Maka ini itu adalah tangan dari dari 1. Tangan 1 berapa?
45. Jadi sudutnya 45 derajat. Oke. Tentu kalau digambarkan fasor juga bisa ya. Ini tuh panjangnya 2 kalinya dibanding ini dan ini. Maka XL dan XC ini kan kalau XL ini 2 kalinya atau VL dan ya VL dan VC ya bisa kan 2 kalinya. Kalau dikurangi kan jadi ini setengah. Berarti kan panjang ini akan sama dengan panjang ini. Sehingga sudutnya ya jadi 45 derajat. Yang B, jika tegangan maksimum adalah 30, berapa nilai resistansi resistor pada rangkaian tersebut sehingga mendapatkan maksimum. Ya ini juga bisa langsung ya. Resistansi jika tegangan maksimum. Berarti R, kalau kita lihat diagram fasornya, di sini kan R ini sama dengan di sini gini. Cos ini sama dengan itu R dibagi dengan nilai EM. Anda bisa lihat diagram fasornya. Maka R ini atau bentar, jangan gitu. Yang ditanya itu R ya. R ini kalau kita lihat diagram fasornya ya Z kali cos. Ya. Nah, maka ya Z-nya ini ya perlu kita hitung atau kita bisa juga dapatkan Z itu adalah tegangan dibagi dengan I. Karena ini diketahui I maksimum sekian, tegangan maksimumnya sekian. Maka kita dapatkan nilai Z kali ya cos itu. Cos dari 45. Maka kita dapatkan R-nya. Ini oke, ini oke. Oke ya, ada yang mau ditanyakan ini modul 6? Alvin, paham Alvin? Masih ada Alvin? Oke. Paham, Pak. Oke, kita masih ada waktu ya. Ada yang mau ditanyakan? Enggak? Oke. Kemarin ada yang request membahas soal kuis ya. Mungkin saya akan bahas singkat ya, karena waktunya juga enggak banyak. Soal kuis, ini soal yang pertama, saya screenshot. Ini prinsipnya sama RLC biasa, cuma di sini kita lihat R-nya itu ada 2. Maka kalau misalnya yang soal A itu ditanya impedansi total. Impedansi total itu kan berarti ya ini. Ini R-nya seri, berarti kita bisa gabungkan secara seri. Itu yang pertama dilakukan. Kalau ditanya impedansi total, berarti ada R ini, R total ya, R1 plus R2. Setelah itu, Z ini ya sama dengan R kuadrat tambah XL min XC kuadrat. R-nya ada, ini gabungannya, ingat R-nya gabungan, XL, XC-nya ada. Maka kita bisa dapat impedansi total. Kemudian yang berikutnya impedansi antara titik A dan C. Antara A dan C ini kalau kita lihat, ini A, ini C, maka hanya ada R dan L. Maka impedansinya, ya impedansi yang hanya melibatkan R1 dan L saja. Kalau tadi impedansi total itu adalah R gabungan dikuadratkan, maka untuk impedansi ZAC, kita sebut saja seperti itu. Ya ini sama dengan R1 kuadrat ditambah ya XL kuadrat. XC-nya nggak ada, karena antara titik A dan C. Ya ini juga, ini angkanya sudah ada, tinggal dihitung.
Oke. Sekarang yang selanjutnya itu jika, mmm, apalagi soalnya bentar, kok ditanyakan berapa arus maksimum. Ini soalnya nggak saya screenshot lagi ya, saya langsung aja. Arus maksimum ini, ya arus maksimum ya ini total dibagi dengan Z total. Ini, GGL totalnya 10, Z totalnya ya ini Z total. Ini langsung bisa. Kemudian arus sebagai fungsi waktu ya. Oke, arus sebagai fungsi waktu yang dengan sudut fasa sih, cuma kan ya ini jadi arus maksimum, I maksimum dikalikan dengan ya ini fungsinya apa, sinus, dikalikan dengan sin dari apa tadi 100 P tambah Pi per 3. Tapi antara arus dan tegangan itu kan ada beda fasa. Beda fasanya berapa? Ini minus atau plus? Secara default ini minus ya. Nah, tinggal kita cari nilai, beda sudut fasanya. Beda sudut fasanya ya kita bisa dapatkan ini sama dengan tangan min 1 XL min XC dibagi R. R-nya R gabungannya. Ininya tahu, kita dapatkan nilai ini. Karena XC kalau dihitung ini ada XL, dan ini ada XC. Kalau dihitung XC-nya akan lebih besar. Maka ini sifat rangkaiannya menjadi kapasitif. Ini selisihnya itu akan ada di sini. Maka sudut ini akan jadi negatif. Sudut itu nanti ini ada angkanya ya, Anda tinggal hitung. Tapi secara prinsip ini akan jadi negatif. Negatif, sudut ininya negatif, nanti jadi positif. Ya, kenapa? Ya, karena ini rangkaian yang kapasitif, maka arusnya ini akan mendahului tegangannya sebesar sudut tadi. Ini juga harusnya enggak masalah. Yang soal selanjutnya itu berapa tegangan pada R1, L, dan pada antara titik A dan C. V pada tegangan maksimum, VRM ini pada resistor 1, ya berarti arus maksimum, ini arus maksimum, ini dikali dengan ya R1. VL maksimum, ya I maksimum kali XL. Kalau misalnya VL pada A sampai C maksimum, ya dilihat dari A sampai C ini kan ada R dan L. Berarti I maksimum, maksimum itu dari arus ya, kali ya Z, AC, impedansi antara A dan C. Ini juga tinggal masukkan. Yang D, berapa daya disipasi? Nah, ini ya I kuadrat, rata-rata ya, RMS kali R. Daya disipasi rata-rata di R2, berarti R2. IRMS-nya ya bisa dihitung I maksimum dibagi akar 2. Ini adalah IRMS. Di soal yang ini mungkin ya harusnya nggak begitu sulit ya. Triknya mungkin hanya ada di sini dan di sini. Karena rangkaian seri ya digabungkan. Tapi tolong dilihat yang ditanyakan itu, ini ada titik A ke B atau A ke C, dan seterusnya. Oke ya, yang ini. Mungkin saya bahas prinsipnya aja.
Soal selanjutnya yang ini. Di silabusnya, di kurikulumnya kita hanya membahas rangkaian RLC seri. Jadi kalau ini ada seakan-akan paralel, sebenarnya enggak. Soalnya seperti ini, ditanyakan itu, bentar, ketika saklar S terhubung dengan titik A, diketahui daya rata-ratanya adalah 80. Jadi ketika saklarnya itu di sini, dihubungkan ini, berarti kan yang atas ini enggak berlaku ya. Karena rangkaian itu kan harus tertutup. Saklarnya berarti ini rangkaian RLC biasa pada kondisi ini. Berapa daya rata-ratanya? Daya rata-rata, ya ini adalah IRMS kuadrat dikalikan dengan perintahnya itu daya rata-rata pada berapa arus maksimum pada rangkaian. IRMS dikali dengan R, ini sama dengan, di soalnya 80 W. Makanya kalau ditanya arus maksimum, daya rata-rata itu 80 Watt, diketahui R-nya ada di soal. R-nya yang mana? Ya, karena rangkaiannya jadi yang di bawah sini, ya R-nya R1. Ini jadi R1. Maka IRMS itu adalah I maksimum dibagi akar 2. Ini dikuadratkan nih. R1 ini sama dengan 80. R1-nya ada mana? 40. Ini 40. Itu sama dengan 2. Berarti I maksimum bisa kita hitung. Oke ya. Kemudian selanjutnya impedansi total Z. Kita bisa hitung RLC-nya, tapi bisa juga dihitung dari ya impedansi itu adalah V maksimum bagi I maksimum. I maksimum yang kita tahu, V maksimumnya juga kita tahu nih 100. Lebih mudah seperti itu. Oke ya. V maksimum, I maksimumnya ada di soal yang sebelumnya. Kemudian induktansi L1. Oh, ini peristiwa resonansi ya. Karena diketahui di soal itu frekuensi resonansinya adalah 5 kali 10 pangkat 3 radian per second. Frekuensi sudutnya. Kalau ditanya L, ya bisa aja. Pada resonansi itu ya omega L sama dengan 1 per omega C. Di sini soalnya L1 kan memang belum diketahui ya. Ini L1. Ini C-nya C1. Maka kita bisa dapatkan nilai L1-nya. Ini adalah 1 per omega kuadrat kali C1. Ini diketahui di soal. C1 juga ada di soal. C1 yang ini. Maka yang ini bisa diselesaikan. Kemudian yang selanjutnya, ketika saklar S terhubung dengan titik B, itu sekarang rangkaiannya bukan RLC biasa lagi, bukan yang bawah sini ya, karena saklarnya dihubungkan dengan titik B, berarti yang atas ini, yang ini juga sudah nggak ada. Jika saklar terhubung dengan titik B, berapa besar IRMS yang mengalir pada rangkaian jika diasumsikan frekuensi sumber tegangannya itu sangat besar dan sangat kecil. Berarti ada dua keadaan ketika frekuensinya sangat besar dan sangat kecil. Kalau ini terhubungan dengan B, maka kita lihat di yang atas ini, yang atas yang ini, ada R dan L. Di sini ada R dan C. Yang XL ini sama dengan omega kali L. Ini L2 ya. Omega. Sedangkan di sini ada XC. XC ini ada 1 per omega C2. Ya, ini ada dua keadaan. Kalau frekuensinya sangat besar, berarti omeganya kan jadi sangat besar. Omega itu 2pi kali F. Ketika ini sangat besar, maka nilai ini sangat besar. Maka nilai XL ini, XL itu yang ada di sini, menjadi sangat besar. Apa efeknya? Efeknya itu adalah arus tidak akan lewat sana.
karena ini hambatannya jadi sangat besar. Maka untuk kondisi frekuensinya sangat besar, rangkainya itu hanya tinggal ini, tersisa ini. Karena arus itu tidak lewat sini, tidak lewat yang hambatannya sangat besar. Maka yang ada hanya R dan C saja. Kalau yang ditanya adalah IRMS itu kan sama dengan I maksimum dibagi akar 2. I maksimum sendiri adalah V maksimum dibagi Z, ya dibagi akar 2. Maka V maksimum itu ada di soal 100, tinggal dicari Z-nya. Z-nya itu untuk kondisi F sangat besar, ya Z-nya hanya terdiri dari R dan C saja. Kita bisa dapatkan itu. Karena R2-nya tahu, C-nya tahu. Maka Z-nya itu ya R kuadrat tambah XC kuadrat. Oke ya, kita dapatkan yang ini. Sekarang kalau F-nya sangat kecil, frekuensinya sangat kecil, yang terjadi Anda bisa bayangkan kebalikannya. Kalau ini sangat kecil, maka nilai yang ini sangat kecil ya. Ini kan jadi sangat, XC ini menjadi sangat besar. Karena omega di sini menjadi sangat kecil. Ini jadi sangat besar. Artinya, arus itu tidak akan lewat bagian sini. Maka untuk kondisi F sangat kecil, rangkainya itu seakan-akan hanya ini saja. Karena arus itu tidak lewat yang tengah sini. Bisa dipahami ya? Dicari RMS, IRMS ya sama. Tinggal diganti Z-nya ini sekarang hanya L dan R saja. Begitu. Ini yang terkait dengan soal kuis nomor 2 ya. Nomor 3, ini katanya nilai arusnya tidak ada ya, tidak dikasih tahu. Tapi kan saya bisa lihat dari coret-coret Anda ya. Seperti ini. Yang menarik dari soal ini soal-soal yang dikuiskan soal-soal ujian sebelumnya. Yang menarik dari sini, dari soal ini itu adalah penempatan arusnya. Arusnya itu ada di atas ini horizontal. Biasanya arusnya itu kan ada di sini. Arus itu sejajar dengan kawatnya. Kalau sejajar apa? Kita kan tahu ya, ini kan terkait dengan induksi. B itu untuk kawat yang dialiri arus, mu 0I dibagi dengan 2V kali R. R ini kan jarak. Jarak kalau kawatnya di sini, berarti kan jarak dari sini ke sini, ke kawat yang bergeser ini. Berarti kan jarak setiap saatnya sama pada satu waktu tertentu ya. Tapi kalau kawatnya ada di sini, Anda harus melihat jaraknya itu tidak konstan. Jaraknya itu di sini, di sini, di sini. Artinya untuk mendapatkan nilai B, Anda harus mengintegralkan dengan jarak dari A ke A plus L. Jadi B-nya itu, bentar, atau saya langsung ya, flux B, flux itu kan B kali A. D flux B ini sama dengan, ya ini dBA. B-nya itu, atau gini, mu 0 I bagi 2V, 2VR. Nah, R-nya itu yang mana? R-nya itu dari sini, semoga terlihat ya, dari sini ke sini, kemudian terus dijumlahkan, ini kan nanti
Ini kan D-nya ya. Kalau fluxnya nanti integral dari posisi sini itu yang A sampai posisi sini, berarti kan A plus L. Mu 0 I dibagi 2 R. R-nya ini dari A sampai A plus L. Maka kita akan dapatkan nilai B total. Karena B di titik sini dan B di titik sini kan berbeda. Kalau tadi kawatnya di sini, B di titik sini dan titik yang sini sama, karena jarak dari kawat ke sini sama. Tapi di sini kasusnya tidak seperti itu. Ini B-nya. A-nya itu ya luasnya. Luasnya itu kan yang ini ya. Nah, luasnya juga kita bisa tahu, kalau misalnya ini adalah X, semoga terlihat ya, maka luas itu kan X dikalikan dengan R. R itu, ya tadi R itu berubah dari A sampai A plus L. Maka ini adalah X kali DR. Oke. Bukan triknya, ya dia di situ. Mungkin yang ketika dulu diujikan ya banyak salahnya di situ. Setelah ini sih ya tinggal diselesaikan saja. Tapi kalau bisa mendapatkan persamaan yang ini, tapi udah oke ya. Udah setengah jalan, tinggal matematisnya. Jangan kalau diintegralkan juga enggak sulit ya. Ini tuh kan jadi mu 0 I X bagi 2V integral 1 per R kan ln ya. Masukkan syarat batasnya, ya jadi seperti ini. Itu yang soal yang pertama, yang ditanya GGL sih. Ya ini tinggal D flux bagi DT. Nanti tinggal diturunkan terhadap waktu. Yang berubah di sini terhadap waktu itu yang berubah apa? Ya X ini berubah. Yang semuanya, yang lain nggak berubah terhadap waktu. AL ini kan konstan semuanya. Tinggal X yang berubah terhadap waktu. Kalau diturunkan, maka nanti muncul di sini dx per dt yang berubah terhadap waktu. Ini yang nanti jadi kecepatan. Sedangkan atau ya laju atau yang lainnya bernilai konstan. Berarti kita dapatkan nilai. Kemudian ditanya arusnya tinggal ya kalau GGL-nya dapat tinggal dibagi R. Selanjutnya oke. Yang soal selanjutnya P, ya ini I kuadrat kali R. Ya ini bersambung ya, soalnya ini diketahui, nanti dapatkan P. Kemudian yang soal selanjutnya mungkin yang perlu hati-hati lagi. Besar gaya yang diperlukan agar batang memiliki laju tetap. Laju tetap itu maksudnya apa? Laju tetap itu kan berarti hukum 2 Newton ya. F sama dengan M kali A. Hukum 1. Kalau misalnya lajunya tetap, berarti kan tidak ada percepatan. Artinya sigma F-nya itu sama dengan 0. Sigma F-nya, bentar, setelah ini Anda nggak ada kuliah kan? Karena ini waktunya udah habis. Kita kan jadwal aslinya 8 sampai 10 ya. Saya lanjutkan aja ya. Sigma F-nya sama dengan 0. Ini yang mengakibat laju tetap itu kan berarti tidak ada percepatan. Berarti sigma F yang sama dengan M kali A ini ya, ini nggak ada, sama dengan 0. Sehingga sigma F sama dengan 0. Kalau seperti itu, Anda ingat gaya yang ditimbulkan akibat arus yang mengalir dan ada pada sebuah batang dan ada medan magnet ini seperti ini. I kali B kali L sebetulnya. Tapi di sini yang akan L-nya, B-nya ini kan berubah terhadap R ya. Sekali lagi, B di posisi ini beda dengan B di posisi ini, karena R-nya kan berubah. Maka
kita dapatkan seperti ini. Kalau ditanya F-nya berapa sehingga sehingga lajunya konstan atau tidak ada percepatan, maka ya ini B-nya tadi mu 0 I kali 2V dikali dengan dibagi dengan R, kemudian dikalikan I. Ini I yang satu, I yang ada pada arus, I yang satu, I yang ada yang ditimbulkan oleh B, kemudian dikalikan dengan ya DR. Sekali lagi ini dari A sampai A plus L. Sama dengan soal yang atas, cuma yang sekarang ditanyakan adalah F-nya. Ini juga hasilnya akan sama, berarti mu 0 I1, I2 bagi 2V kali ln A plus L dibagi A. Itu gayanya. Tinggal dihitung. Kemudian ada satu lagi itu berapa usaha. Usaha itu sama dengan usaha persatuan waktu daya. Ini kan sama dengan V kali V. Tahu ya ini dapat dari mana? V-nya ini, F-nya itu, V-nya ya, laju yang ada di soal juga. Oke, ini yang soal nomor 3. Ada yang mau tanyakan? Oke, sekarang terakhir, soal yang terakhir. Kalau nanti ujiannya kan direncanakan sampai kemarin ada rapat ya. Sampai saat ini kondisinya ujiannya direncanakan offline, luring. Dan kalau soal ujian offline ya soal-soal seperti ini. Ini soal yang nomor 4 terakhir. Ini yang ditanyakan, jadi di sini ada 2 kawat ya, ada I1, I2. Sebenarnya hampir mirip dengan soal yang di atasnya. Di sini I yang mengalir ini akan mengakibatkan B. Untuk kawat 1, B-nya itu kan kalau kita gunakan aturan tekan kanan akan masuk ke dalam. Tapi kita perlu lihat di sini. B di posisi sini akan berbeda dengan B di posisi sini. Karena jaraknya berbeda. B itu kan mu 0I untuk kawat yang mengalir ya, 2V kali R. Atau kali X di sini ya. X-nya itu ya dihitung dari sini sampai sini. Ini X untuk B untuk posisi sini, untuk posisi yang ini ya, berarti X-nya itu A ditambah ya jarak segini. Berarti kalau ingin tahu pada loop ini, berarti A sampai A plus B. A plus B itu kan yang sini. Maka kita dapatkan B, total B pada loop ini. Maka B-nya itu langsung loop. Yang ditanya flux ya. Flux di loop ini akibat kawat 1. Ini adalah ya integral A plus B mu 0 I-nya tentu I1 bagi 2Vx dikalikan ya luasnya. Luasnya itu kan C-nya tetap, berarti C dx. X-nya yang berubah dari A sampai A plus B. Ini mirip dengan yang tadi, berarti mu 0 I bagi 2V mu 0 I1 bagi 2V kali C kali ln B plus A dibagi A. Oke. Kemudian yang soal selanjutnya itu ditanyakan flux total. Nah, kita lihat flux itu, flux magnet ya, ada akibat kawat 1, ada akibat kawat 2. Di kawat 1 dia terhadap loop, ini yang dilihat, arahnya masuk. Tapi untuk kawat 2,
arahnya keluar. Berarti untuk kawat 2, kita juga cari flux 2, flux yang kedua. Ini juga sama, A sampai A plus B, ini A sampai A plus B sampai sini. Kemudian ya integral mu0 I2 bagi 2 Vx, ya C dx. Kita dapatkan nilainya. Nah, nanti kita jumlahkan, yang ditanyakan flux total. Sama dengan flux 1 tambah flux 2. Tentu arahnya akan berlawanan. Kalau misalnya kita ambil arah yang masuk ke dalam itu positif, maka ini positif, yang ini jadi negatif. Atau sebaliknya. Yang jelas dia akan saling menghilangkan, akan saling berlawanan. Oke ya. Kemudian yang ditanyakan selanjutnya GGL. Ya GGL ini adalah deflux per dt. Tinggal turunkan terhadap waktu. Di sini apa yang berubah? Di sini I-nya yang berubah terhadap waktu. Berarti nanti ada I yang ini, I1 ini, nanti kita ganti menjadi I maksimum cos omega T, yang I2 I maksimum sin omega T plus theta. Diturunkan terhadap waktu, ya tinggal diturunkan terhadap waktu. Kita dapatkan, kalau yang tadi, yang berubah itu adalah jaraknya, sehingga turunan terhadap waktunya menghasilkan kecepatan atau laju. Di sini ketika diturunkan terhadap waktu, ya fungsi ini yang berubah. Cos-nya jadi minus sinus, sinusnya jadi cos, dan ada omega. Begitu. Yang terakhir, nilai fase awal agar tidak terjadi GGL induksi. Agar tidak terjadi GGL induksi, maka nilai flux totalnya harus sama dengan 0. Karena GGL induksi itu terjadi ketika ada perubahan flux. Kalau tidak ada perubahan flux, atau nilai flux totalnya sama dengan 0, maka kita akan dapatkan kondisi di mana tidak ada GGL induksi. Di sini kalau dijumlahkan nanti flux 1 dan flux 2, maka ada suku yang bisa dikurangi. Misalnya tadi diturunkan jadi minus sinus omega T ya. Jadi minus cos omega T plus C. Gitu ya. Nah, untuk menjadi 0 berarti ya suku ini harus 0. Supaya suku ini 0, berarti kan minus cos ini harus sama dengan plus dari cosinus yang ini. Tapi di sini ada minusnya. Jadi cos ini tuh harus sama dengan minus ini. Supaya sudutnya sama, supaya ini menjadi 0, maka theta ini berapa? Tentu ya dengan mudah theta itu adalah sama dengan 90. Karena minus sinus omega T sama dengan, atau sinus omega T ini kan sama dengan minus cos omega T plus 90 derajat. Ini yang dicari. Kalau minus cos-nya sama dengan ini, maka ini jadi 0. Begitu ya? Ada yang mau ditanyakan? Ini mungkin saya bahasnya nggak terlalu detail ya, tapi semoga didapatkan poin-poinnya. Nggak ada yang mau ditanyakan? Oke, waktunya juga udah hampir selesai ya, tapi sepertinya Anda nggak ada kuliah setelah ini. Karena jadwal aslinya kan jam 8 sampai jam 10. Kalau tidak ada yang mau didiskusikan dulu, tidak? Bisa dipahami? Fauzi Makarim, paham? Masih ada? Sudah tidak ada? Juang Islami? Paham, Pak. Oh, oke. Paham? Tentu nanti coba dikerjakan dengan lebih detail ya. Kalau mau nanti coret-coretnya saya berikan.
saya kirim, termasuk slide yang kemarin nanti ya insya Allah saya upload di MS Team. Kalau tidak ada, saya ada beberapa hal ya. Pertama, terkait dengan RBL. RBL itu sudah ada modulnya, sudah dari awal pekan ini. Modul 7 juga sudah ada. Kalau modul tutorial seperti biasa, yang RBL ini tolong dikerjakan per kelompok. Kelompoknya sama dengan kelompok tutorialnya. Itu, kemudian tolong hati-hati ya. Sebenarnya tema RBL yang kali ini ya ketika di rapat juga ada beberapa dosen, ya termasuk saya yang mengkhawatirkan ya keselamatan. Karena Anda akan berhubungan langsung dengan arus PLN. Dan kalau Anda tidak hati-hati ya tolong hati-hati. Jadi jangan sampai terjadi hal yang tidak diinginkan. Tolong dibaca betul-betul manualnya, manual RBL-nya dan tolong cari informasi. Kalau Anda ragu, tanyakan. Jangan coba-coba tapi Anda tidak paham atau ragu karena ini terus terang agak memiliki resiko. Jadi tolong sangat berhati-hati ya, khusus untuk RBL yang ini. RBL yang sebelum-sebelumnya sih enggak begitu. Intinya kalau ada apa-apa tolong tanyakan. Kalau ragu mending tanyakan dulu. Bertanya ini jadi hal yang penting ya, mungkin saya agak melebar gitu. Jadi ya selama ini juga ketika kuliah mungkin Anda enggak begitu banyak bertanya ya. Saya harap sih tidak bertanya karena paham. Tapi salah satu dari proses belajar itu kan bertanya ya, diskusi. Saya jadi ingat mungkin agak melebar ya, cerita, Anda mungkin pernah dengar ya, cerita, katanya sih kisah nyata. Jadi ada seseorang gitu ya, datang ke sebuah pertemuan, dia datangnya agak terlambat. Kemudian ya di pertemuan tersebut ya ada suguhan makanannya, disuguhkan nangka gitu, nangka dan parutan kelapa. Selama acara berlangsung ya silakan sambil makan. Kemudian dia makan dan makan nangka dan parutan kelapa. Kemudian setelah selesai ya baru ditanya oleh teman, gimana kenapa telat ya? Kemudian ya gimana, enak nggak nangkanya? Terus dia cerita yang tadi terlambat. Ya nangkanya enak, tapi saya heran kenapa biasanya nangka itu tidak disajikan dengan parutan kelapa. Tapi di sini ya dia makan nangkanya dan untuk menghormati sajiannya dia makan juga parutan kelapa. Kemudian temannya juga bilang ya, saya juga heran kenapa kamu makan parutan kelapanya. Di sini tuh biasanya kalau dikasih nangka itu kan banyak getahnya ya. Nah, parutan kelapa itu untuk cuci tangannya. Dan ini sudah disebar-sebar ke orang lain. Jadi dia makan nangka dan ya dalam tanda kutip untuk cuci tangannya. Dan yang ini sudah disebarkan ke yang lain jadi banyak tangan di situ. Mungkin intinya tolong tanyakan ya, mungkin inti dari ceritanya itu, tolong kalau ada apa-apa jangan ragu untuk bertanya, karena dalam proses belajar, bertanya itu jadi bagian yang penting. Tentu bertanya ini selain bertanya ke dosen misalnya, Anda juga harus mempertanyakan pada diri Anda sendiri ya. Ketika belajar, ini benar seperti ini atau tidak? Kenapa kalau gini seperti ini atau enggak? Itu juga sifat, mungkin biasanya disebut sifat kritis seperti ini, sangat dipentingkan dalam proses belajar mengajar. Itu poin yang pertama terkait RBL ya. Tolong tolong sangat berhati-hati ketika mengerjakan. Kalau ada yang ragu, cari informasi, tanyakan, dan ya terus itu yang pertama. Yang kedua, saya nggak ingat saya udah bilang ini atau belum. Awalnya kuliah ini itu kan hanya diampu oleh saya ya. Tapi di pertengahan ya ada 1, 2 hal sehingga yang mengampunya jadi berdua. Ada saya dan ada satu lagi Pak Fahzi. Nah Pak Fahzi ini, beliau akan mulai masuk di pertemuan besok hari Jumat, berarti saya sudah tidak lagi mengajar kelas ini.
Jadi ini pertemuan terakhir dengan saya, setelah ini nanti perkuliahan, kemudian tutorial, kemudian nanti termasuk RBL ya, dan kuis mungkin nanti ada, ya nanti akan semuanya dipegang oleh Pak Fahzi. Kemarin saya sudah diskusi, sudah agak lama sih dengan Pak Fahzi. Saya bilang di kelas ini ada grup WA, mau ikut atau enggak? Terus beliau bilang, enggak. Jadi beliau sih nampaknya akan fokus ke MS Team ya, termasuk mungkin kuliahnya nanti tidak di Zoom tapi di MS Team, tapi ya nanti silakan didiskusikan dengan Pak Fahzi. Maka yang grup WA itu juga setelah ini mungkin saya akan live juga ya. Tapi kalau Anda butuh sesuatu, silakan yang terkait dengan saya, silakan kirim pesan saja di MS Team. Di MS Team kelasnya saya masih akan ada di situ sampai selesai semester ini, tapi grup WA-nya saya akan keluar. Karena biasanya saya juga nggak bikin grup kelas ya, biasanya saya lakukan di MS Team. Nanti terkait perkuliahan, besok Pak Fahzi sih bilang ya, kemarin saya diskusi masih akan kuliah online, tetapi kuliah offline itu kan sebenarnya sudah dimulai ya. Sebetulnya sudah dimulai pekan lalu di selebarannya, tapi pekan lalu ya saya masih kurang ya kondisi badannya kurang fit, jadi saya memutuskan online saja. Pekan ini juga hari Senin ya kita adakan kuis online. Jadi praktis saya nggak ke Jatinangor lagi. Tapi setelah ini mungkin atau defaultnya harusnya ada kuliah hybrid seperti di awal semester waktu itu. Tapi teknisnya segala sesuatunya nanti saya serahkan ke Pak Fahzi. Itu poin berikutnya, termasuk nanti nilainya akan saya gabungkan ya, apa yang ada di saya dengan apa yang ada di Pak Fahzi. Terutama kalau misalnya beliau bikin kuis atau bikin yang lain. Termasuk kalau misalnya format tutorialnya mau diubah, itu juga tergantung, sekarang udah tergantung Pak Fahzi nanti. Jadi besok, kuliah besok Anda lihat aja pengumuman di MS Team. Mungkin setelah ini saya kontak lagi Pak Fahzi, pertemuannya mau di MS Team atau tidak. Tapi link Zoom yang sekarang kita gunakan sudah tidak berlaku lagi. Karena kalaupun menggunakan Zoom, nanti Pak Fahzi akan buat Zoom ya dari akun beliau, bukan dari akun saya. Yang ini kan dari akun saya akan saya tutup. Demikian pengumumannya. Biasanya ya karena ini pertemuan terakhir, biasanya saya kasih pesan-pesan. Mungkin singkat aja ya karena waktunya juga sudah habis. Mungkin pesannya, saya umumnya ya ketika selesai kuliah itu memberikan pesan ke mahasiswa TPB. Pertama, Anda kan sekarang mahasiswa ITB ya, tingkat 1, udah mau selesai tingkat 1. Jadi tolong manfaatkan kondisi Anda saat Anda sekarang menjadi mahasiswa. Di ITB itu Anda akan memiliki, saat ini, Anda memiliki banyak sekali peluang. Saat ini memang pandemi ya, tapi peluang itu tetap ada. Misalnya salah satunya adalah pertukaran pelajar ke kampus di luar negeri. Itu kan pengalaman yang menurut saya sih pengalaman yang sangat berharga ya. Kalau Anda masih muda, salah satu nasihat dulu orang tua itu ya, pergilah sejauh-jauhnya, carilah pengalaman sebanyak-banyak. Termasuk ketika Anda mahasiswa ITB, Anda punya peluang itu. Anda bisa student exchange, ada yang tergantung programnya, ada yang 3 bulan, 6 bulan, ada yang setahun. Saya pikir sangat worth it ya. Anda meninggalkan kuliah 6 bulan misalnya di sini, tapi mendapatkan pengalaman yang berharga, termasuk koneksi, termasuk ya bisa saja biasanya termasuk juga finansialnya bertambah karena Anda dapat beasiswa yang kalau dirupiahkan mungkin nilainya akan akan melebihi apa yang Anda butuhkan. Ya, tapi itu efek sampingnya. Yang lebih penting itu pengalamannya. Dan itu ada tidak di semua kampus. Maksud saya ITB itu punya banyak sekali kerjasamanya you to you.
university to university. Jadi berarti kan tidak semua kampus ya. ITB itu punya banyak seperti itu. Program seperti itu. Termasuk ya selain tadi petukan pelajar, ada juga misalnya untuk melanjutkan S2 dan S3 kalau Anda berminat. Dan semuanya itu ya bisa Anda dapatkan di sini. Tentu dengan syarat dan ketentuan berlaku ya. Akan ada seleksi, akan ada ini. Tapi itu hal yang bisa Anda dapatkan selama kuliah di ITB dan tolong manfaatkan itu. Jangan sampai Anda kehilangan waktu 4 tahun dan tidak mendapatkan hal yang maksimum. Itu yang pertama, manfaatkan waktu Anda di ITB. Yang kedua ya terkait dengan waktu juga, tolong manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Waktu itu tidak akan terulang, waktu itu sangat berharga. Kalau saya ada di posisi Anda, saya kan lebih tua dari Anda ya, walaupun nggak banyak sebenarnya. Saat saya sekarang melihat sebagai dosen ya, tapi saya dulu juga ada di posisi Anda sebagai mahasiswa. Kalau saya ada di posisi Anda, saya akan melakukan hal-hal yang dulu tidak saya lakukan dan saya menyesal tidak melakukan itu. Tapi sekarang Anda punya kesempatan untuk melakukan hal-hal seperti itu. Jadi tolong manfaatkan waktunya, jangan terbuang sia-sia. Tentu tantangannya berbeda, saat ini tuh Anda dihadapkan pada ya dunia digital, Anda bisa asik main game, asik nonton drakor misalnya, atau nonton yang lain, itu kan sangat mudah ya. Kalau di fisika atau secara umumnya Anda akan dapatkan banyak mahasiswa itu yang awalnya ketika masuk itu tergolong pandai, sangat pandai, bahkan juara di sekolahnya dan lain-lain, tetapi ketika setelah masuk, dia banyak terdistraksi oleh banyak hal, baik itu oleh temannya, makanya itu pesan selanjutnya, tolong cari teman yang ya tolong berteman dengan siapa saja, tapi tolong dekat dengan teman yang bisa saling menguatkan Anda untuk mendapatkan cita-cita. Anda perlu memiliki cita-cita dari awal ya. Makanya biasanya, pertanyaan awal itu Anda mau jadi apa? Setelah kuliah ini Anda akan menjadi apa? Kalau Anda tidak punya tujuan, tidak punya cita-cita, ya Anda akan mudah terombang-ambing. Waktu Anda tidak terasa akan dibawa ke kanan dan ke kiri tanpa mendapatkan apa yang Anda cari. Cita-cita itu beda dengan angan-angan ya. Kalau misalnya saya ingin ke Bandung, saya udah di Bandung, saya ingin ke Jakarta misalnya. Ke Jakarta itu disebut cita-cita kalau misalnya hari ini saya ada di Bandung, besok saya ada di Cimahi, misalnya saya lewat Cimahi ke Jakarta, Cimahi. Besoknya lagi saya melangkah lagi, itu kan cita-cita. Jadi ada yang dilakukan untuk mencapainya. Tapi kalau angan-angan ya angan-angan saja. Anda hanya ingin saja tapi tidak melakukan apa. Kalau Anda ingat usaha itu kan usaha itu integral F kali DR kan ya. Usaha ini atau ya kadang sebut W atau W ini ya integral F kali DR. Di dalam fisika, usaha ini hanya akan ada ketika ada perpindahan, ada perubahan. Kalau tidak ada perubahan, ya ini akan sama dengan nol. Jadi kalau tidak ada perubahan, kalau Anda hanya gini-gini saja tanpa ada perubahan, ya Anda tidak melakukan apa-apa. Dan apa yang Anda lakukan di sini, ya hanya gaya-gayaan saja. Jadi tolong kalau Anda melakukan sesuatu, termasuk kuliah ya, saya bicara kuliah, karena terus terang kuliah saat ini juga banyak godaannya. Ketika kuliah juga pastikan selama misalnya 2 jam kuliah Anda mendapatkan sesuatu. Kalau tidak ya buat apa? Percuma. Jadi tolong manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Itu yang selanjutnya itu yang mungkin terakhir ya karena waktunya tidak banyak. Yang terakhir saya ingin menutupnya juga dengan sebuah quote, sama quote dari ya dari tetangga saya waktu itu. Jadi dulu ketika kami sedang kumpul mempersiapkan sebuah acara, beliau bilang seperti ini,
eee apa ya, beliau bilang, apa, eee some people struggling just for breathing, but some other they have everything but do nothing except complaining. Jadi ada orang-orang yang dia tidak memiliki apa-apa, dia struggling hanya untuk bertahan hidup, tapi ada orang yang dia sebetulnya memiliki banyak hal, tapi dia tidak melakukan banyak hal kecuali komplain, kecuali mengeluh. Nah, pesannya pesannya tolong Anda jadi mahasiswa yang tidak banyak mengeluh, menjadi orang yang tidak banyak mengeluh. Bukan hanya mahasiswa ya, jadi pemuda yang tangguh, biasanya pemuda tangguh itu pemuda harapan, harapan bangsa, harapan keluarga. Anda perlu sadari bahwa Anda ini termasuk dalam tanda kutip ya, orang yang sangat-sangat sangat beruntung. Karena Anda bisa bayangkan ada berapa banyak sih anak-anak yang bisa sekolah SD. Dari sekian banyak itu, ada berapa banyak yang bisa melanjutkan ke SMP. Kemudian ada berapa banyak yang punya kesempatan untuk dapat melanjutkan ke SMA, dan dari sekian persen itu, berapa banyak yang bisa kuliah. Fraksinya sangat sedikit. Apalagi kalau kuliah di perguruan tinggi yang tergolong baik ya, salah satunya ITB. Jadi Anda bisa bayangkan Anda ini termasuk orang yang sangat sangat dalam tanda kutip beruntung. Di luar sana ada begitu banyak orang yang seumuran Anda, yang dia ya tidak punya kesempatan untuk kuliah. Kalau Anda di sini dekat Ganesha sini, saya bisa kenalkan dengan beberapa kenalan yang mungkin saat ini ya jam ini ketika Anda kuliah, dia sedang mengamen di bawah jembatan Pasopati. Ada banyak yang seusia Anda. Mereka bukannya nggak mau untuk kuliah ya, mereka tidak punya privilege seperti itu untuk kuliah. Tapi kalau kita tanya ya, kalau dia diberikan kesempatan seperti itu, maka dia akan habis-habisan. Dia akan habis-habisan untuk memanfaatkan, memaksimalkan kesempatan tersebut. Karena dengan itu, dia bisa mengubah nasibnya, nasib keluarganya, nasib adik-adiknya. Ada beberapa yang ya dia mengamen ya, tapi dia memaksa adiknya untuk sekolah, dia yang membiayai. Tapi ya artinya intinya ya Anda tolong ingat juga bahwa Anda ini mendapatkan privilege yang sangat luar biasa. Ada begitu banyak di luar sana yang tidak mendapatkan itu. Jadi tolong manfaatkan sebaik-baiknya. Jangan ya tadi, Anda sebetulnya orang yang sangat beruntung, tapi di satu sisi Anda ya tidak melakukan apa-apa kecuali mengeluh keadaan. Tentu setiap hal itu ada hal yang tidak sesuai dengan keinginan Anda ya, dan itu salah satu bagian dari proses belajar, bagian dari proses untuk meningkatkan kemampuan diri termasuk misal kalau yang lebih spesifik di perkuliahan atau di praktikum yang mungkin tidak sesuai dengan Anda, tapi itu kan tantangan yang Anda setelah melewati itu harusnya selain dapatkan ilmunya, dapatkan juga pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Itu yang saya pikir banyak dilupakan oleh, mahasiswa ya. Jadi dia kalau misalnya ada kalau zaman dulu ya, zaman saya ada aktivis yang bilang, "Ya buat apa hanya fokus kuliah, kita kan harus mencari pengalaman ini, pengalaman ini." Tapi di satu sisi dia menghindari tantangan itu, menghindari keadaan itu untuk ya kuliahnya nggak selesai misalnya. Itu kan nggak baik juga ya, idealnya memang dapat dua-duanya. Tapi mungkin intinya tadi, seperti yang pernah saya bilang juga, bahwa ada orang-orang yang tidak selesai kuliah, tapi dengan tidak selesai kuliah juga mereka telah mendapatkan banyak hal dari masa
kuliahnya, sehingga dia tetap sukses. Mungkin intinya itu ya, tolong Anda selalu ingat bahwa Anda ini memiliki kesempatan, memiliki privilege, dan memiliki hal yang tidak dimiliki oleh banyak orang. Jadi tolong manfaatkan sebaik-baiknya, ada amanah di situ, ada tanggung jawab di situ, baik untuk Anda sendiri minimal, untuk keluarga, atau ya yang lebih umum untuk masyarakat. Oke, mungkin saya tidak akan terlalu panjang lebar, ya ngalor ngidulnya. Saya akan cukupkan sampai di sini. Maaf juga kalau ada salah-salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Terima kasih, Pak. Pak. Terima kasih, Pak.